Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita buka Quran surat Al-An'am ayat 156. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أن تقولوا الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين Kami turunkan Al-Quran itu agar kamu tidak mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami. Dan sesungguhnya kami tidak memperlihatkan apa yang mereka baca. Ikhwan rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita, menerangkan kepada orang-orang musyrikin di Makkah saat itu bahwa Al-Qur'an ini adalah petunjuk, bahwa Al-Qur'an ini berisikan syariat-syariat yang menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang manusia dan mana hal-hal yang tidak boleh dilakukan. Al-Quran memberikan penjelasan. Al-Quran memberikan arahan sehingga manusia bisa memahami bahwa hidupnya ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa Al-Qur'an manusia tidak bisa memahami mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang manfaat, mana yang madarat atau berbahaya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini dalam rangka sebagai hujjah bagi orang-orang musyrikin, jangan sampai satu waktu nanti mereka beralasan kekufuran dan kesyirikan mereka karena tidak adanya kitab suci yang diturunkan kepada mereka. Jadi ini ayat antisipasi kalau orang-orang musyrikin di akhirat nanti akan protes kepada Allah. Mereka melakukan seperti itu karena tidak adanya kitab suci yang mereka dapatkan dari Allah. Sehingga di ayat ini antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Al-Quran ini turun dalam rangka untuk mencegah orang-orang musyrikin dan siapapun yang hidup di akhir zaman, mereka akan berkata, innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina. Ada kitab suci, tapi itu hanya diturunkan kepada dua kelompok sebelum kami, yaitu
Yahudi dan Nasrani. Kitab apa? Kitab Taurat dan kitab Injil. Jadi bisa saja seandainya Al-Quran ini tidak turun, maka di akhirat nanti orang-orang musyrikin, orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka akan mengatakan, loh tidak turun kitab kami kok. Kami tidak dapat kitab suci kok. Adanya adalah kitab suci yang hanya diturunkan kepada dua kelompok sebelum kami, yaitu orang-orang Yahudi dan orang Nasrani. Kitab Taurat dan kitab Injil. Emang ada kitab suci, tapi kami nggak ngerti, itu hanya diturunkan kepada mereka. Sementara kami, orang-orang Arab, orang-orang non-Yahudi, orang-orang non-Nasrani, gimana mau memahami hukum-hukum Allah? Maka Allah kemudian apa? Sebelum sampai mereka mengatakan seperti itu, Allah turunkan Al-Quran. Jadi seharusnya tidak bisa protes lagi manusia nanti. Ketika orang-orang akan dilemparkan ke dalam neraka, ketika orang-orang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak bisa protes. Kenapa? Sudah turun nabi atas mereka, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah turun kitab suci kepada mereka, yaitu Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan secara detail, sempurna. Semua hukum-hukum yang ada di dunia ini sudah tertuliskan di dalam Al-Quran. Mau cari apa di dalam Al-Quran? Hukum masalah kenegaraan ada, hukum masalah perpolitikan, hukum masalah ekonomi, masalah bisnis, hukum dalam masalah rumah tangga, hukum dalam masalah bermasyarakat, bahkan kepada masalah perwarisan, pernikahan, perceraian, dalam hubungan dengan anak buah atau sebaliknya dengan atasan. Di dalam Al-Quran semuanya ada, lengkap. Sehingga manusia tinggal apa? Memahami dan mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka ikhwah rahimakumullah, orang-orang yang akan dicemplungkan, dimasukkan ke dalam neraka itu nanti tidak bisa protes. Sama Allah tidak bisa protes. Udah dijelaskan. Misal ada orang yang masuk neraka gara-gara dia mencuri. Bagaimana dia mau protes kepada Allah? Ayat-ayat tentang mencuri sudah begitu jelasnya, hadis-hadis tentang mencuri juga sudah begitu jelasnya, sehingga mereka nanti akan tidak ada protes kepada Allah. Sudah tahu ini salah tapi tetap dilakukan. Orang-orang yang berzina ketika dimasukkan ke dalam neraka tidak bisa protes. Dalam ayat Al-Quran sudah begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala melarang manusia bukan hanya melakukan zina, bahkan wala taqrabuz zina, mendekati zina aja. Mendekati, apa maksudnya mendekati? Mendekati itu maksudnya melakukan segala hal yang menjurus kepada perzinaan, itu tidak boleh. Pacaran, ya, campur baur laki perempuan, kemudian saling, ya, berteman dengan lawan jenis yang menjurus kepada perzinahan, itu tidak boleh. Apalagi zina, apalagi dosa-dosa kesyirikan, kekufuran. Itu menjadi inti dari ajaran agama Islam untuk menghilangkan, memusnahkan dari muka bumi ini. Kalau sampai dilakukan oleh seorang manusia, kemudian dia masuk ke dalam neraka, maka mereka tidak bisa protes. Orang-orang yang beramal bukan karena Allah juga di akhirat tidak akan bisa nagih pahalanya kepada Allah. Itu nanti di akhirat itu orang-orang kafir, orang-orang musyrikin itu akan diajak bicara sama Allah dengan berkata, silakan kalian minta pahala dari para sesembahan kalian, daripada Tuhan-Tuhan kalian.
Jadi orang-orang yang nyembah berhala, minta rezeki, minta keselamatan, minta surga, itu nanti di akhirat sama Allah dibilangin, ya udah coba minta surga sama yang kamu sembah. Yang mereka sembah mati juga. Yang mereka sembah makhluk-makhluknya Allah juga, yang tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada mereka. Sehingga orang-orang kafir terdiam dan mereka tidak ada yang bisa berani protes kepada Allah. Maka inilah kita ini betul-betul bersyukur saat kita setiap hari bercengkerama, saat kita setiap hari bersama dengan Al-Quran. Karena dengan begitu hidup kita ini akan terarah dan selalu diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga di akhirat nanti tidak ada siapapun dari kita yang bisa protes atas keputusan Allah. Kenapa? Karena setiap orang menerima balasan dari apa yang mereka lakukan di dunia tanpa terzalimi sedikit pun. Tanpa terzalimi sedikit pun. Orang baik akan mendapatkan pahala kebaikannya, orang buruk juga demikian. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ. Dan kami dengan bahasa-bahasa mereka, dengan hal terkait dengan kitab suci Taurat dan Injil ini, la ghafilin, nggak ngerti. Ini bodoh, kami nggak ngerti bahasa itu. Sehingga ya sekali lagi ayat ini adalah hujjah atau antisipasi dari Allah. Orang-orang itu nanti akan protes di akhirat dengan mengatakan, ketika tidak diturunkan Al-Quran, ya, mereka akan mengatakan, tidak ada kitab suci yang turun kepada kami, adanya adalah kitab suci yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kami, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, dan bahasanya kami nggak ngerti. In kunna an dirasatihim laghafilin, ini gampang bahasa terjemahan mudahnya, dan bahasa-bahasa dari kitab suci itu kami nggak ngerti. Ya. Nah, sementara kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Yahudi dan kitab Taurat dan Injil kan bahasanya bahasa Ibrani. Jangankan bahasa Ibrani, orang-orang Arab saat itu nulis baca aja nggak ngerti, nulis aja nggak ngerti. Apalagi baca bahasa Arab aja mereka nggak ngerti, apalagi diturunkan kitab suci Taurat dan Injil ya, kepada mereka, ya makin bingung lagi. Maka demikian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab, bahasa yang mencakup makna yang paling dalam dari segala bahasa yang ada di akhir zaman ini. Sehingga dengan bahasa Arab ini Al-Quran terjaga kemurniannya sampai hari akhir, sampai hari kiamat nanti, dan semua orang bisa mempelajarinya dengan baik. Maka ikhwah rahimakumullah, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab suci bernama Al-Quran ini sebagai panduan hidup kita. Antum mau mengukur ya kebenaran hidup antum atau sebaliknya itu dari apa-apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Al-Quran harus kita pelajari dengan membacanya dengan baik seperti saat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, kita memahami maknanya karena kita bukan orang Arab, sehingga kita wajib mempelajari makna dengan bahasa kita. Yang berikutnya, kita pahami tafsirnya melalui tafsir yang diwariskan oleh para ulama salaful ummah, para ulama terdahulu. Setelah itu kita berusaha untuk mengamalkan dan
kewajiban yang terakhir adalah mendakwahkan. Belajar membaca, belajar memaknai, belajar mentafsiri, belajar mengamalkan, dan yang terakhir belajar mendakwahkan. Itu adalah tugas kita terhadap Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua dan memberikan kemudahan bagi kita semua untuk memahami, mengamalkan dan mendakwahkan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.